Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan komen dan pembacaan kartu tarot. Nah, untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku dengan cara apa? Subscribe channel Tarotku, like video-video Tarotku, dan bagikan pengetahuan dari Tarotku. Oke, kita akan mulai dari yang pertama. Natalia Queen menyimak Kak. Oke, dari adik-adik, terima kasih Tarotku atas bacaannya. Tarotku, bagaimana perasaannya pada saya semenjak kami lost kontak? Apakah dia sudah tidak ada rasa lagi pada saya? Untuk yang punya seseorang dan kita ingin tahu apakah dia masih ada rasa atau tidak pada kita, bisa ikuti pembacaan ini ya. Sekarang fokus bayangkan si dia, tanyakan dalam hati, apakah dia sudah tidak ada rasa lagi pada saya? Sekali lagi tanyakan dalam hati, apakah dia sudah tidak ada rasa lagi pada saya? Oke, Tarotku tebar kartunya, Tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apakah dia sudah tidak ada rasa lagi pada saya? Kartu Six of Pentacles sebenarnya lebih mengarah kepada kartu-kartu cup, dan kartu koin lebih banyak mengarah ke arah jawaban tidak. Dan di kartu Six of Pentacles dia lebih memberi cintanya kepada orang yang menurut dia tepat. Nah, apakah itu kita atau orang lain? Kita bisa lihat dari perhatian nyata, karena kartu Pentacle adalah suatu hal yang terlihat dan nyata. Apakah dia masih perhatian pada kita? Karena jika tidak, berarti dia sudah tidak. Apalagi di sini sudah lost kontak ya. Berarti ini lebih ke arah tidak, dia sudah tidak ada perasaan lagi ya. Ini yang memilih kartu tengah. Yang ini lebih ke arah dia masih memiliki rasa, hanya saja lingkungan membatasi dia dan membuat dia tidak bisa berhubungan atau berkontak dengan kita ya. Ini memilih kartu paling kanan. Queen of Cup lebih ke arah dia melangkah untuk hidupnya. Memang masih belum move on. Kita lihat ada sungai di sini di mana dia belum menuju ke langkah barunya, tapi dia sudah beranjak untuk melepaskan kita. Namun memang masih ada rasa, namun dia akan beranjak melepaskan perasaan ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Yes, tidak, terima kasih Natalia Queen, terima kasih kembali. Pasangan file nomor pilih 1 dan pilih 2. Oke, dari ATE1, dari Sinta. Sukses buat channel YouTube-nya Tarotku, semoga tidak bosan merespon pertanyaan dari kami. Tidak bosan, hanya saja mungkin kadang-kadang saat sedikit lagi banyak kegiatan mungkin agak terhambat upload, tapi sebisanya Tarotku tetap bacakan ya semua request-request yang ada di YouTube ya. Dari Sinta, dari Nitis Cuy, terima kasih Mas, terima kasih kembali. Sinta nanya dong, 1, apa yang sedang dia rencanakan? Kenapa sekarang ini rajin bertanya kabar dan perhatian? Yang kedua, apa niat hatinya yang sebenarnya menjalin kedekatan dengan saya? Terima kasih Tarotku. Oke, kita akan mulai dari pertanyaan yang pertama. Apa yang sedang dia rencanakan sekarang ini? Kenapa dia rajin bertanya kabar dan perhatian? Oke, fokus bayangkan si dia, tanyakan dalam hati. Apa yang sedang dia rencanakan? Kenapa sekarang ini dia rajin bertanya dan rajin memperhatikan? Sekali lagi, apa yang sedang dia rencanakan? Kenapa sekarang ini dia rajin bertanya kabar dan perhatian? Sekali lagi ya, bayangkan si dia, tanyakan dalam hati. Apa yang sedang dia rencanakan? Kenapa sekarang ini dia rajin bertanya kabar dan perhatian? Oke, Tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke. Untuk yang memilih Tarotku berwaktu 5 detik, pilih 1 yang paling ingin dipilih ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apa yang sedang direncanakan? Kartu Death sebenarnya memberikan suatu transformasi atau perubahan. Kenapa dia bisa berubah? Sebenarnya di kartu Death ini adalah jika hubungannya dulu dingin maka akan jadi hangat. Jika dulu hubungannya tidak hangat, sudah hangat, mungkin menjadi panas atau mungkin malah hubungannya menjadi dingin. Jadi kartu Death ini memberikan suatu titik balik, akan ada suatu perubahan dalam hubungan ini. Dan jika dilihat dari kartu yang muncul, jika kita bisa mempertahankan sikap bijaksana kepada dia, tetap tulus dan polos, hubungan ini bisa mengarah ke yang baik. Namun jika kita curiga dan malah berpikir yang tidak-tidak, mungkin akan jadi rencana yang kurang baik. Jadi tetaplah bersikap bijak, biarpun dia perhatian, karena mungkin rencananya adalah ke arah yang semakin baik ya. Ini memilih kartu tengah. Apa yang dia rencanakan? Dia berencana untuk membangun kedekatan dalam sebuah keluarga ya. Ini memilih kartu paling kanan. Yang tadi kartu tengah paling kanan.
apa yang sedang dia rencanakan, mungkin mengenai tentang sebuah hubungan yang ingin dia perbaiki. Mungkin pernah ada masa di mana hubungan kita dengan dia jadi kurang begitu baik. Jadi yang dia lakukan saat ini adalah untuk memperbaiki, sehingga kita bisa mempertimbangkan lagi apakah hubungan ini layak atau tidak untuk kita jalani ya. Oke, kita lanjut lagi. Yang pertanyaan kedua adalah, apa niat hatinya sebenarnya menjalin keterdekatan dengan saya? Fokus, bayangkan si dia, tanyakan dalam hati, apa niat hatinya menjalin kedekatan dengan saya? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apa niat hatinya menjalin kedekatan dengan saya. Oke, tarotku tebar kartunya ya. Tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku beli waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apa niatnya mendekati menjalin kedekatan dengan saya? Kartu The Moon niatnya adalah untuk bagaimana satu sama lain bisa saling menuntun, bisa saling mengarah ke arah kehidupan yang semakin baik. Di sini lebih karena niat positif untuk melakukan transformasi atau perubahan, bisa saling menuntun satu sama lain ya. Yang memilih kartu tengah niatnya juga memberikan tuntunan yang bijaksana, sehingga ke depan jika ada problem bisa saling memberi solusi. Dua-duanya ke arah yang positif. Dan yang paling kanan niatnya apa? Niatnya untuk memperbaiki apa yang pernah dilakukan dan itu kurang tepat. Mungkin pernah ada kesalahan dalam hubungan bersama dengan kita. Mungkin pernah ada kesalahan di hubungan yang dilakukan dulu dengan orang lain. Dan kedekatan saat ini adalah dia ingin memperbaiki kesalahan apa yang pernah dia lakukan dalam hidupnya dengan memperlakukan kita dengan baik. Itu yang dia lakukan ya. Oke, kita akan lanjut lagi. Yes cuy, readingannya selalu resonate mas Krisnawati. Oke, terima kasih. Thanks untuk readingnya. Pilih nomor 2 dan kayak resonate, jadi mikir kenapa aku tidak pernah beruntung dalam urusan percintaan. Ayo melangkah, kita mulai dari meyakini diri kita beruntung, maka keberuntungan juga akan hadir ya. Dari Mr. Bagas, dalam shuffle kartu tersebut disebutkan Agus, Ani, dan Budi. Oke, ini tarotku tadi sudah tonton lagi videonya, memang ada kesalahan dan terima kasih sudah dibantu, sudah dikoreksi. Nanti yang diambil simbolisnya adalah kenapa dia memilih di Ani adalah karena di yang paling kanan ada kartu 4 sword ya. Jadi tarotku sudah lihat lagi detail videonya, ada kartu 4 sword, mana di bawah orang yang berbaring ada sword yang disembunyikan. Ambil simbolisme itu untuk memilih. Sebenarnya ini adalah salah satu video permainan yang tarotku buat untuk video 1 menit. Jadi benar-benar pakai timer, hanya 1 menit harus bisa selesai videonya. Jadi ini seru-seruan, tapi ini cukup menarik, bisa digunakan untuk latihan akurasi ya, dan bisa dilatih rutin. Kalau yang mau mengikuti video-video singkat di tarotku, ada di Instagram ini tarotku ya. Terima kasih sekali, kembali lagi. Sekali lagi terima kasih untuk MC Bagas ya, sudah dibantu koreksinya. Indah Libra, saya hadir, terima kasih. Milan Malik, pilih nomor 2, semoga lekas ketemu, amin. Terima kasih, amin, lekas ketemu ya. Dari Elsa Monica juga, terima kasih. Higa Sikata, Midiun. Oke, terima kasih hadir Mas Tarotku. Dari Nur Fatmawati, terima kasih sudah hadir. Ingat, bantu share video-video tarotku, bantu like video-video tarotku ya. Oke, apakah Leo bisa sama Taurus? Apapun zodiaknya bisa ikuti pembacaan ini. Cukup bayangkan si dia. Bayangkan si dia, tanyakan dalam hati, apakah aku bisa bersama si dia? Sekali lagi tanyakan dalam hati, apakah aku bisa bersama si dia? Sekali lagi tanyakan dalam hati, apakah aku bisa bersama si dia? Oke. Tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri apakah bisa bersama dengan si dia? Kartu-kartu Pentacle dan kartu Cup lebih banyak mengarah ke arah tidak. Dan di kartu Knight of Pentacle sebenarnya bersama secara fisik mungkin bisa, tapi menjalin kedekatan perasaan masih butuh proses. Jadi untuk kondisi saat ini sebenarnya kalau hanya sekedar mungkin pingin jalan jadian bukan masalah, tapi untuk kedekatan hati masih cukup panjang jalannya dan tidak mudah ya. Ini cukup susah dan tidak mudah untuk kedekatan perasaan. Yang ini kartu 8 sword sebenarnya mengindikasikan ya bisa dekat, hanya saja lingkungan mungkin kurang mendukung. Tapi kalian berdua bisa merasa dekat, bisa merasa saling paham, bahkan bisa saling mencintai, namun lingkungan akan terasa kurang mendukung hubungan kalian ya. Ini memilih paling kanan, bisa saling dekat, hanya saja akan ada pihak yang merasa dirugikan dan ada pihak yang diuntungkan dalam hubungan ini. Bisa jadi ada satu yang penuh cinta, ada satu yang merasa
seringkali secara perasaannya teraniaya, begitupun juga sebaliknya, satu yang lebih dominan, satu akhirnya mengalah keras. Karena jika tidak, dua-duanya adu keras juga nggak bisa, akhirnya terpaksa harus ada yang mengalah. Karena ada yang mengalah, akhirnya ada yang merasa yang diperlakukan tidak adil. Ini bukan hubungan yang sehat sebenarnya ya. Oke, kita lanjut lagi. Apakah mantan lamaku masih ingat padaku? Dari Linda Leni Marlinda. Bayangkan si dia, mantan lamanya dibayangkan ya. Ini boleh bayangkan siapa saja. Bayangkan si dia, tanyakan dalam hati, apakah dia masih ingat padaku? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah dia masih ingat padaku? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, memilih kartu paling kiri. Apakah si dia masih ingat padaku? Kartu Fox of Swords sebenarnya mengindikasikan bahwa dia masih ingat, perasaannya masih disimpan dalam dirinya, coba mungkin tidak dia tunjukkan, tapi dia masih ingat ya, karena saat ini kondisi dia harus cukup banyak hal yang harus dia hadapi ya. Ini memilih kartu tengah. Kartu Tower sebenarnya mengindikasikan tentang sesuatu yang sudah hancur dan berat untuk dibangun kembali. Bukan berarti tidak bisa, tapi cukup berat untuk dibangun kembali. Dan jika dikaitkan dengan pertanyaan, apakah dia masih ingat? Mungkin masih ingat, tapi mungkin yang diingat bukan hal-hal positifnya ya. Ini yang memilih paling kanan. Ini juga masih ingat, dan di kartu 5 sword, ingatnya mungkin juga kondisi yang kurang nyamannya ya. Kondisi dimana merasa mungkin tersakiti, merasa nggak dipahami, merasa kecewa, dan merasa dimanfaatkan. Mungkin perasaan-perasaan kurang positif yang diingat untuk 2 ini, yang ini positif ya. Oke, untuk reading sampai saat ini sudah tarotku baca semua dan komen-komennya. Kita akan jumpa lagi di video-video lainnya dari tarotku. Dan untuk para sahabat yang baru pertama kesini, bantu tarotku, subscribe channel tarotku. Dan yang sudah subscribe, bantu share video-video tarotku, bantu share pengetahuan dari tarotku. Terima kasih.